Hadis yang keempat dalam kitab Sittinu Ahadits Sultaniyah ini adalah man barang siapa kharaja keluar minal jamaati dari jamaah ida shibrin seukuran jengkal, kira-kira sejengkal, sakilan, faqad khala'a, maka sungguh orang itu telah melepas robqatal Islam, sudah melepas ikatan Islam, sudah melepas pakaian Islam pada dirinya, min unuqihi dari pundaknya, hatta yuraji'uhu sehingga ia kembali kepada Islamnya. Mari kita pelan-pelan preteli. Barang siapa kharaja keluar minal jamaati dari jamaah. Al-jamaah ini menggunakan lam ta'rif. Maknanya khos. Al-jamaah yang dimaksud adalah kepemimpinan dari keseluruhan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Kalau kemudian ada NU, ada Muhammadiyah, ini belumlah masuk pada kategori al-jamaah yang dimaksud oleh hadis ini. Sebab ketika hal itu ya, ketika sebuah kelompok ini mengklaim sebagai al-jamaah yang dimaksud dalam hadis ini, maka nanti antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain akan saling ribut. Akan benar-benar NU menganggap paling benar, Muhammadiyah menganggap paling benar, kemudian yang lain lagi, apalagi Waslahiyah menganggap paling benar, ada lagi ini Khilafatul Muslimin, ada wah ini. Maka antara kaum muslimin akan berebut siapa yang paling benar. Padahal sebenarnya kaum muslimin semuanya itu satu. Nabinya satu, kitabnya satu, Tuhannya satu, syariatnya juga satu. Sementara jamaah-jamaah tadi ini adalah berkaitan dengan urusan pengaturan dakwah. Kemudian syariatnya ikut madhab ini, ikut madhab itu. Ada yang ikut Imam Asy-Syafi'i, ada yang ikut Imam Hambali, ada yang ikut Imam Hanafi, ada yang ikut Imam Maliki. Tapi keempat-empatnya ini adalah satu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Ahmad, semuanya adalah menerangkan, menjelaskan berkaitan dengan syariatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam semua satu. Hanya ada perbedaan sedikit-sedikit dalam hal tata cara pelaksanaan. Namun hakikatnya tetap Islam. Sehingga di antara ormas-ormas ini tidak bisa klaim yang paling benar. Semuanya menjadi benar apabila tetap berpegang teguh di atas syariatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud dengan keluar dari al-jamaah adalah meninggalkan kesatuan umat Islam. Sehingga ada Islam Indonesia, ada Islam Malaysia, ada Islam Singapura, ada Islam Amerika, ada Islam Arab, ada Islam Jepang, ada Islam Korea. Ini yang dimaksud dengan meninggalkan jamaah. Enggak jamaah lagi karena pisah-pisah. Habis itu Islam Indonesia sama Malaysia pengen perang, pengen berantem.
Maka kalau masih satu negara beda beda organisasi ya malah jauh dari kata al-jamaah. Karena al-jamaah yang dimaksud adalah kesatuan kaum muslimin di bawah satu kepemimpinan Islam, di bawah satu kepemimpinan yang kita mengenal dengan istilah khilafah, pemimpinnya disebut dengan khalifah. Ini kalau kok, nah terus piye ini? Gimana ini? Kita ini termasuk keluar enggak? Kita ini enggak keluar tapi memang ya juga belum masuk karena enggak ada yang dimasuki. Nah itu. Keluar itu kalau sudah di dalam kemudian misah. Nah ini. Masalahnya kita ini ya bukan keluar, kita ini sedang di luar. Lalu bagaimana statusnya? Ya berarti al-jamaah ini harus diwujudkan. Khilafah kepemimpinan seluruh umat Islam sedunia ini harus diwujudkan. Dan kita ada di dalamnya. Barulah kemudian kita akan terlepas dari predikat keluar dari al-jamaah. Sebab di sini disebutkan hatta yuraji'uhu loh. Jadi dia akan dianggap sebagai keluar dari telah melepaskan Islam sampai ia kembali ke dalam satu kesatuan jamaah. Sampai ia kembali dalam satu kesatuan kepemimpinan. Waman dan barang siapa mati walaisa alaihi imam dan tidak ada di atasnya ketaatan kepada imam, kepada pemimpin, imamu jamaatin kepada pemimpin jamaah, pemimpin Islam, fa inna mautatahu mautatun jahiliyat. Maka sesungguhnya kematiannya adalah kematian jahiliyah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Materi yang kita bahas dalam forum kita ini memang materi yang tidak cuma anget, panas. Materi yang bukan cuma anget tapi materi yang panas. Namun yakinlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah ilmu. Dalam pembahasan sebuah ilmu tidak ada delik apapun yang bisa digunakan untuk menuntut. Sebab ini ilmu. Yang boleh adalah hanya mengkaji apakah ilmu yang dibahas itu benar atau salah. Nah itu. Malam hari ini kita adalah sedang berkumpul untuk mencoba belajar bersama. Memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan kepemimpinan, yang semakin kesini semakin ke belakang ini berusaha untuk dikubur, berusaha untuk ditenggelamkan, berusaha untuk dihilangkan. Bukan saja oleh orang kafir musuh Islam, tapi dikuburkan juga oleh orang-orang Islam yang munafik, yang menjadi antek-anteknya orang-orang kafir. Kalau kemudian kaum muslimin ini diam terus, tidak melakukan upaya apapun, maka orang itu naudzubillah bisa ada kemungkinan masuk kepada kategori mati jahiliyah. Lalu bagaimana agar kemudian menghindari itu? Kita bertemu Allah bisa punya hujah, bisa punya argumentasi. Maka jawabannya hanya satu. Kita semua kaum muslimin harus berusaha sekuat tenaga sampai Allah berikan pertolongan sehingga terwujud kesatuan kaum muslimin dalam satu kepemimpinan seorang khalifah, atau sampai kemudian
sudah sampai waktu kita, sudah sampai ajal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yakinlah ketika kita mati dalam usaha untuk menegakkan, untuk mewujudkan baiat ini, insya Allah kita akan mati dengan memiliki hujah saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.